Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Irmayanti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah kelompok 8 yang poin A dan B dengan tema memahami bagaimana bekerja efektif dan efisien. Yang A, efektif dan efisien. Efektif berarti mengoptimalkan sumber-sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik efektif maupun efisiensi sendiri, keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk sikap dan perilaku kerja seorang pengusaha. Sedangkan efisiensi berarti disiplin dalam memanfaatkan dan mengembangkan semua sumber daya yang dimiliki. Sumber-sumber daya itu meliputi uang atau modal, karyawan atau SDM, sarana perusahaan, waktu, dan sebagainya. Efektivitas dan efisiensi kerja pengusaha sukses juga tampak dalam alokasi uang atau modal untuk menjalankan usahanya. Pengusaha sangat memahami uang atau modal merupakan sumber daya yang harus dikelola secara efisien. Dia mempunyai perhitungan-perhitungan tertentu untuk setiap keluar uang yang dia keluarkan dan mengontrol secara sesama laporan keuangan perusahaan tersebut. Sebagai contoh untuk gaji karyawan, program pendidikan, pelatihan SDM, survei produk dan pasar, pembelian komputer, pembukuan cabang, rapat kerja tahunan, dan lain sebagainya. Efektivitas dan efisiensinya pengusaha makin diperlukan dalam mengolah sumber daya manusia atau SDM. Pengusaha harus dapat mengoptimalkan potensi SDM-nya sehingga dengan jumlah terbesar efisiensi dapat mampu menghasilkan. Pengusaha harus menciptakan budaya kerja yang maksimal atau efektivitas tersebut. Yang diantaranya etos pengusaha adalah sikap dasar seorang pengusaha dalam bekerja yang terbentuk karena proses pengembangan potensi diri pengusaha. Yang B, sikap dan perilaku pengusaha dalam bekerja akan diteladani oleh orang lain, dan etos kerja pengusaha tercermin dalam sikap dan perilakunya yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan dan mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Efektivitas dalam bekerja adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi dalam bekerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatu yang diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Yang diantaranya tepat artinya bekerja untuk mencapai sasaran yang diinginkan atau yang direncanakan. Yang B, cepat artinya mengatur waktu dengan tepat dan pada tingkat tertentu. C, hemat artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan. Yang D, selamat artinya segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud tanpa mengalami kendala-kendala atau kelemahan-kelemahan atau kemacetan. Di sini pentingnya latihan kerja efektivitas dan efisiensi sebagai berikut. Untuk meningkatkan kemampuan bekerja secara efektif dan efisien, untuk mengurangi pengawasan dalam bekerja, untuk mengembangkan sikap para pegawai yang positif, kemudian untuk mengembangkan daya kreativitas, dan yang terakhir untuk mencapai efektivitas dan efisien. Kemudian yang B, menentukan efektivitas dan efisien perusahaan. Efisien mengacu pada masukan keluaran. Artinya, jika Anda mampu mengatur efisiensi, berarti dengan masukan yang terbatas, Anda dapat menciptakan keluar yang maksimum. Dan sedangkan efektif merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang
dilakukan agar sasaran bisa tercapai. Poin selanjutnya adalah bekerja efektif dan efisien. Sikap kerja yang efektif dan efisien harus dimiliki oleh seorang wirausaha dalam mewujudkan bisnisnya menjadi bisnis yang punya moderasi sistem operasional yang berorientasi pada mutu. Efisiensi berarti sebuah hasil telah dicapai dan diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan yang optimal dengan mengutamakan alat yang tepat, biaya yang lebih rendah sesuai rencana atau penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat. Efektivitas pemikiran yang efektif itu lebih berorientasi pada penggabungan dari aspek-aspek di bawah ini yang dikategorikan dan disinergikan untuk mencapai tujuan secara optimal. Antara lain yaitu yang pertama adalah kualitas yang baik, yang kedua adalah waktu yang tepat, yang ketiga adalah biaya yang optimal, yang keempat adalah sistem yang benar, yang kelima adalah metode kerja sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan SOP. Yang keenam adalah alat yang benar atau tepat. Nah, berarti ada 6 tujuan. Sehingga pekerjaan bisa efisien, bisa efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bekerja efektif dan efisien bagi seorang karyawan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien menurut penulis sebagai berikut. 1. Mengerti latar belakang dan tujuan dari pekerjaan yang dilakukan. Dengan dimengerti latar belakang dari tujuan dari pekerjaan tersebut, membuat karyawan lebih fokus tidak mengambang. Ibarat hendak melakukan perjalanan ke sebuah tempat, pertama kali harus mengerti kemana arahnya dan untuk pergi apa ke sana. Yang kedua, membuat perencanaan pekerjaan termasuk berupa lama waktu yang ditargetkan. Sebuah pekerjaan harus selalu direncanakan apa saja yang harus dilakukan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, bagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil. Pekerjaan yang besar, susah, dan butuh waktu yang lama untuk diselesaikannya. Dengan membaginya menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, membuatnya menjadi lebih ringan apabila jika pekerjaan tersebut kita delegasikan ke orang-orang berkompeten di bidangnya. Yang keempat, kenali kemampuan diri dan jangan malu belajar dari orang lain. Setiap karyawan memiliki keterbatasan berbanding lurus dengan pengalaman dan besarnya tanggung jawab yang pernah diemban. Untuk pekerjaan tentu saja butuh bantuan orang lain. Jangan malu belajar dari orang lain. Yang kelima, semangat, pantang menyerah, dan saling menguatkan. Semangat dan kerjasama yang baik membuat kita memiliki energi tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Semangat itulah yang membuat kita bertahan. Kadang karena faktor jenuh dan rintangan yang dihadapi, motivasi menjadi menurun. Saat itulah dibutuhkan orang lain untuk saling menguatkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.